Selanjutnya tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pengajian akbar, tausiah beserta bimbingan dan doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Syekh Kiai Haji Idrus Ramli. Sebelumnya saya selaku protokol mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Akhirnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita bersama, Syekh Kiai Haji Idrus Ramli, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Wassalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para abung, para tengku yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus penasehat daya Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah Abu Muhammad Siringgit, yang saya hormati pimpinan daya Futuhul Ma'arif Al-Aziziyah Tengku Murdani, Shadiquna Al-Mabruk Tengku Zahrul Fuadi, Tengku Ibrahim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, para santri dan para jamaah hadirin wal hadirat yang hadir pada acara pengajian, apa namanya, pengajian akbar malam ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Ini insya Allah termasuk taman-taman surga. Artinya orang yang berkumpul di sini akan dibalas dengan taman-taman surga, karena ini termasuk majelis zikir,
majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu bertemu dengan taman-taman surga, maka bergabunglah, bersenang-senanglah di situ. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman-taman surga itu apa? Kata beliau, majalisul dzikr, majlis-majlis zikir. Ini Dayah Futuhul Ma'arif ini termasuk majlis zikir, karena majlis ilmu itu termasuk afdhalul zikr, termasuk zikir yang paling utama. Jadi pertemuan kita pada malam ini termasuk, insya Allah termasuk pertemuan yang penuh barokah dalam rangka pengajian akbar. Lebih-lebih pengajian ini yang diinginkan oleh pimpinan Dayah Futuhul Ma'arif, kita bertukar wawasan, tukar pandangan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berkumpul di sini dalam rangka saling mengingatkan, saling menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat agar tetap istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku 'inda fasadi ummati, ketika kerusakan melanda umatku. Yang dimaksud menghidup-hidupkan sunnah Rasul, maksudnya menghidup-hidupkan ajaran beliau, yaitu ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menghidup-hidupkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan, mempelajari, membela, mempertahankan. Itu namanya ahya sunnati. Ainda fasadi ummati, ketika kerusakan melanda umat Islam. Sekarang ini kerusakan melanda umat Islam. Kerusakan apa? Bukan kerusakan karena tsunami. Kalau kerusakan karena tsunami ini kan hanya kerusakan fisik, bangunan-bangunan banyak yang rusak, kemudian orang-orang yang sudah waktunya meninggal dunia wafat pada waktu tsunami itu. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya ya kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan agama, kerusakan ibadah. Ini yang terjadi sekarang. Falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidup-hidupkan ajaran beliau akan mendapatkan pahala seperti 100 orang yang mati syahid. 100 orang. Nah, mengapa pahalanya seperti 100 orang mati syahid? Nah, sekarang ini di negara kita untuk mati syahid tidak ada. Mungkin yang ada kemarin di Singkil. Jauh ya Singkil dari sini. Jauh ya. Mungkin karena kita tidak dalam kondisi berperang dengan orang kafir. Mungkin saudara kita yang berperang ada di Afghanistan, perang dengan Amerika. Di Irak, perang dengan Amerika. Di Syria, perang dengan Rusia dan Amerika dan Israel. Di Palestina mungkin itu. Jadi tidak ada. Tapi bukan berarti walaupun kita tidak sedang dalam kontak fisik, benturan fisik, ya, benturan senjata dengan agama-agama lain, bukan berarti posisi kita aman. Justru ancaman yang menyerang kita sekarang ini luar biasa.
ancaman yang merusak keimanan. Jangan dikira orang-orang di luar Islam sekarang ini tinggal diam. Dulu beberapa tahun yang lalu populasi umat Islam ini hampir 90%. Yang non-Islam di luar Islam ini 10%. Sekarang ini jumlah umat Islam tidak sampai 80%. Di atas 70%, tapi tidak sampai 80%. Kristen tambah banyak. Ini artinya bagaimana? Jadi kerusakan agama ini semakin bertambah-tambah. Saudara kita yang masuk agama lain. Ini belum lagi selain masuk agama lain, saudara kita yang terpengaruh aliran-aliran baru yang berkembang. Apalagi di sini Langsa ini dekat dengan Medan. Dari Medan cuma berapa menit? 4 jam ya. 4 jam ya. Kalau ke Banda Aceh, dari sini ke Banda Aceh 8 jam. Di Medan itu banyak setannya. Jadi di sini lebih dekat. Loh, kok dikatakan banyak setannya? Aliran-aliran sesat di Sumatera itu pusatnya di Medan. Pusatnya Syiah di Medan. Pusatnya Wahabi di Medan. Punya 2 perguruan tinggi. Pusatnya Hizbut Tahrir juga di Medan. Pusatnya liberal di Medan juga. Langsa dekat ke Medan. Dengan kedekatan ini sangat mungkin saudara-saudara kita, anak-anak kita melanjutkan belajar kuliah di Medan. Nah, anak-anak kita, keluarga kita yang kuliah ke perguruan tinggi, kalau tidak punya basic bekal yang kuat di dalam akidah, kalau tidak terpengaruh Wahabi, terpengaruh liberal. Kalau tidak terpengaruh liberal, terpengaruh Syiah. Tidak terpengaruh Syiah, terpengaruh Hizbut Tahrir. Semuanya aliran sesat. Itu kan fitnah. Aliran sesat ini walaupun kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi bahaya. Karena diancam oleh Rasulullah SAW. Sataftariqu ummati ala 73 millah, kulluha finnar illa millatan wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan, wahiyal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang ini sampai keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, misalnya ikut Syiah, ikut Wahabi, Hizbut Tahrir, apalagi liberal, ancamannya neraka. Ini kan berarti fitnah, musibah yang sangat berat bagi kita. Apalagi kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah ini dalam rangka menjebak, menjaring generasi kita masuk dalam aliran mereka. Ini segala pendekatan dilakukan, segala cara, melalui uang, melalui pergaulan bebas, kemudian melalui beasiswa, melalui propaganda dan lain sebagainya. Karenanya zaman sekarang kita yang berada di dayah Futuhul Ma'arif dan dayah-dayah yang lain yang ahlus sunnah wal jamaah ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Insya Allah ini termasuk pertanda kita dan keluarga kita yang ada di dayah ini, pertanda orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang apabila dikehendaki diberi kebaikan dunia akhirat, maka Allah akan memberinya tafaqquh fiddin, pengertian di dalam ilmu agama. Nah, pengertian ilmu agama yang benar itu hanya di dayah.
Perguruan tinggi tidak ada ceritanya memberikan pengertian ilmu agama yang benar. Di perguruan tinggi misalnya di YIN di Medan atau di USU, ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada juga yang setan. Tinggal pilih di sana. Karena saya sering ke Medan, jadi tahu kondisi di Medan. Karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini benar-benar termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan hidayah, mendapatkan ridhanya, mendapat taufik istiqamah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita memang harus semakin berhati-hati, baik berhati-hati untuk diri kita maupun kita juga perlu semakin berhati-hati di dalam menjaga anak-anak kita, di dalam mendidik keluarga kita, di dalam memelihara, mengawasi pergaulan anak-anak kita, mengawasi dengan siapa anak-anak kita berkawan, mengawasi apa yang dilakukan anak kita ketika keluar rumah, bahkan apa yang dilakukan ketika anak kita ada di dalam kamar. Mengapa begitu? Zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman 20 tahun yang lalu. Sangat berbeda. Zaman ketika bapak-bapak, ibu-ibu masih remaja dulu, saya juga dulu masih sekolah dasar misalnya, ini jauh berbeda dengan zaman sekarang. Karenanya pengawasan terhadap generasi harus lebih berhati-hati, harus lebih ketat. Karena fitnah dan ujian zaman sekarang semakin banyak. Fitnah kehidupan yang akan merusak agama, merusak keimanan, merusak akhlak, merusak ibadah, merusak pergaulan, merusak budaya, merusak tatanan-tatanan moral. Ini sekarang luar biasa besar. Zaman yang kita hadapi ini sudah sampai pada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idh turika minha syai' qila turikat sunnatun." Kaifa antum idza labistum fitnatan, bagaimana sikap kamu umatku apabila suatu saat nanti kalian telah berpakaian fitnah, kalian berbaju fitnah. Maksudnya berbaju fitnah ini artinya bagaimana? Ya bajunya tetap kain, tapi maksudnya bukan bajunya ini yang jadi fitnah. Artinya bagaimana? Baju ini ibaratnya harta benda kita yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita. Orang itu sekaya apapun, sebanyak apapun harta benda yang dimiliki, pasti yang paling dekat dan melekat dengan dirinya adalah baju. Punya sapi, punya kambing, kalau orang Jawa ditaruh di kandang, tapi kalau orang Aceh dibiarkan berjalan kemana-mana. Jadi kandang paling panjang itu di Aceh, kandangnya sapi dan kambing. Jadi dilepas, punya mobil ya diletakkan di garasi, kadang di depan rumah, punya motor begitu, punya apapun.
Tapi kalau baju pasti melekat ke dalam tubuh kita. Keluar pakai baju, majelis taklim pakai baju, keluar rumah pakai baju, selalu pakai baju. Artinya bagaimana? Baju ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ingin tampil kelihatan bagus pakai baju. Jadi baju ini bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Karenanya di dalam Al-Quran, hubungan suami istri itu ibaratnya baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah baju bagi kamu, kamu baju bagi istri-istrimu. Karena suami istri itu bagaikan baju dengan orangnya, melekat. Karenanya kalau ada orang dekat dengan bukan istrinya, berarti itu tidak punya kandang. Karena orang itu mestinya melekat dengan istrinya, suaminya. Kok itu bukan istrinya, melekat sekali. Itu tidak punya kandang berarti. Ada di mana-mana. Nah sekarang yang melekat artinya yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan, sekarang justru adalah fitnah. Fitnah ini sudah ibaratnya baju pada kita. Apa fitnah ini? Fitnah ini artinya sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak itu namanya fitnah. Ada orang, laki perempuan bertunangan, asalnya sama-sama mau. Tiba-tiba yang perempuan tidak mau. Kata orang, kenapa tidak mau? Kena fitnah. Ada fitnah yang masuk. Kadang suami istri tidak ada masalah, tiba-tiba bertengkar. Kenapa? Ada fitnah dari pihak ketiga. Artinya fitnah ini sesuatu yang merusak. Nah sekarang sesuatu yang merusak ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Fatuttakhadhu sunnah. Lalu fitnah ini kita anggap sebagai sunnah. Kita anggap sebagai kebaikan. Kita anggap sebagai jalan hidup. Apa contohnya fitnah yang kita anggap sebagai jalan hidup yang tak terpisahkan dari kehidupan kita zaman sekarang? Banyak. Televisi fitnah, radio fitnah, handphone fitnah, Android fitnah, BlackBerry, internet fitnah. Mengapa? Karena potensi merusak itu sangat mungkin di situ. Karena sekarang ini orang tidak bisa lepas dari ini. Kira-kira ya, kalau di rumah kita ada TV, orang menyalakan TV, yang sering ditonton itu pengajian agama atau film sinetron. Kira-kira apa yang sering ditonton? Film sinetron itu isinya banyak merusak atau memperbaiki. Merusak. Tapi kira-kira ada rumah bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumahnya tak ada TV? Ada semua. Sekarang tuh siapa yang tidak punya TV? Nah, kalau rumah yang berceramah ini ada TV-nya apa enggak? Di rumah saya TV-nya 3. Karena sekeluarga minta semua rebutan. Dulu asalnya tidak minta TV, tidak punya TV. Cuma karena saya memang kadang nyampe di rumah jam 3 malam, jam 2 malam, kadang berhari-hari memang sudah ada di mana-mana. Sekarang sudah 1 minggu ada di Aceh, berangkat mulai Selasa. Akhirnya anak saya melihat saudara-saudaranya punya TV, nangis minta TV. Kalau tidak dibelikan, betah di rumah tetangga, tidak pulang-pulang. Akhirnya dibelikan. Memang tidak ada ceritanya Tengku, Abur, Kiai nonton TV.
Paling-paling kalau nonton menemani anaknya. Jadi artinya bagaimana? Walaupun ini sudah kita anggap fitnah, tapi semua orang punya. Artinya bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Handphone juga begitu. Siapa sekarang yang tidak punya handphone? Kadang-kadang masih belum kawin, belum punya istri, belum punya suami, handphonenya 2, kadang punya 3. Rata-rata seperti itu sekarang. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Yarbu fihas shaghir. Sebab fitnah-fitnah itu, anak-anak kecil sekarang ini cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Ini pengaruh dari televisi. Dulu saya sekolah dasar lulus tahun 86. Saya dilahirkan tahun 75. Waktu sekolah dasar itu tidak ada ceritanya anak sekolah dasar mengerti hubungan laki dan perempuan. Karena dulu jarang orang punya TV, kadang satu kampung cuma 1 orang. Itu pun TV bisa dinyalakan malam hari, warnanya hitam putih. Siang hari bisa menyala kalau hari Minggu. Dan acaranya juga tidak menyenangkan dulu TV. Yang sering keluar Pak Harto, Pak Harmuto. Jarang ada film. Jadi memang walaupun nonton itu memang pengaruhnya ada. Cuma memang waktu itu kalau nonton TV dididik agar senang sama Pak Harto, sama siapa dulu. Ya karena memang bangsa kita secara perekonomian belum maju. Pada waktu itu anak sekolah dasar tidak mengenal yang namanya pacaran apa. Bahkan kalau sama kawannya dikatakan kamu suka sama itu, malu dulu. Itu dulu. Tapi sekarang ini sudah, jangankan anak sekolah dasar, anak TK itu ngerti sekarang. Anak taman kanak-kanak, kawannya yang cantik, yang ganteng itu ngerti. Itu anak sekarang. Artinya masa-masa kedewasaan semakin cepat. Artinya bagaimana? Lebih jauh lagi, masa-masa kenakalan remaja semakin cepat. Anak-anak tambah mengerti hubungan laki perempuan. Dulu itu anak perempuan memasuki masa-masa menstruasi, head. Itu kalau sudah SMP. Sekarang ini kadang kelas 6, kelas 5, kadang masih kelas 4 sudah head. Cepat sekali. Dan kenakalan remaja semakin cepat. Nah, ini artinya bagaimana zaman seperti sekarang kita ini dituntut untuk semakin berhati-hati, semakin ekstra bersungguh-sungguh mengawasi, menjaga anak kita. Apa yang dikerjakan anak kita ketika ada di kamar? Apa yang dikerjakan anak kita ketika keluar rumah? Apakah anak kita yang berangkat sekolah benar-benar masuk sekolah? Jangan-jangan berangkat berseragam dari rumah, tahu-tahu di jalan janjian dengan kawannya tidak sampai di sekolah. Atau sekolahnya sebenarnya tidak 1 hari penuh, tetapi anak kita tidak segera pulang. Kadang keluar alasannya les, padahal bukan les itu. Ini zaman sekarang. Jadi kenakalan remaja semakin berat. Berdasarkan statistik hasil survei harian Kompas 2 tahun yang lalu, anak sekolah dasar yang perempuan yang sudah melakukan hal tidak benar itu sudah ke atas 15%. Itu SD, entah di daerah mana. Yang SMP sudah lebih 30%. Yang SMA itu sudah lebih 50%. Perguruan tinggi di Yogyakarta tahun 99 sekitar 97%.
Ini bukan lagi masalah akidah, tantangan akidah yang terpengaruh Wahabi, terpengaruh Syiah, terpengaruh Hizbut Tahrir, liberal. Ini berat. Karenanya jadi orang tua sekarang ini harus lebih berhati-hati menjaga anaknya. Karena sekarang ini semakin sejahtera. Dulu itu tidak ada handphone. Dulu itu orang berhubungan dengan orang lain sulitnya bukan main, karena harus minta tolong kawannya. Itu pun kalau tidak malu dan kawannya mau. Sekarang ini cukup pakai handphone. Anaknya kadang ada di dalam kamar pura-pura tidur, tak taunya SMS-an dengan pacarnya. Ini zaman sekarang. Karenanya orang-orang daya ini beruntung ada di tempat seperti ini, bersyukur. Dan ini memang realita ya. Orang-orang sekarang ini terpengaruh aliran-aliran Wahabi itu kadang bukan karena berguru ke dayahnya Wahabi, tapi karena rajin dengarkan televisi, rajin dengarkan radio Wahabi, rajin cari tulisan di internet, di YouTube dari orang-orang Wahabi. Rusak akidahnya. Ini namanya fitnah. Jadi yang anak-anak ini cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa, wayah romofihal kabir. Yang dewasa cepat sekali menjadi tua, tidak sehat. Kalau orang dulu usianya sampai tua-tua ya 60, 70, 80 sehat-sehat. Tapi sekarang ini baru 30 kadang sudah sebagian rambutnya sudah berubah jadi perak. Baru 30, nanti hampir 40 sudah tidak sehat, kena asam urat. 40 lebih sudah ada yang kena jantung, ada yang darah tinggi, ada segala macam sekarang. Mengapa? Gara-gara fitnah. Orang-orang sekarang ini yang banyak menjadi pikiran itu materi, uang. Karena kerjanya nonton TV, persaingan ekonomi, anaknya yang masih kecil minta handphone. Kalau sudah punya handphone minta pulsa terus. Kakaknya minta sepeda motor, ibunya minta ganti mobil baru. Itu di mana-mana seperti itu. Akhirnya bapaknya yang dipikirkan cuma uang. Karena semuanya memang banyak, kadang ngambil dari bank, dikejar bulanan, kepalanya panas, rambutnya putih, tidak kuat panas. Itu orang sekarang. Lama-lama panas di kepala, ini tidak mampu turun ke kaki, jadi asam urat. Yahram fihal kabir. Orang itu sakit kebanyakan bukan karena apa, tetapi karena pikiran. Pikiran ini memang banyak mengganggu kesehatan. Jadi pikiran yang banyak mengganggu kesehatan. Wa il turika minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila sebagian dari fitnah itu tidak diikuti, kita tidak punya hal-hal yang dianggap fitnah itu, orang-orang akan mencibir, akan mengatakan ketinggalan zaman. Sekarang itu anak-anak SMP, kadang SD, tidak punya handphone, malu sama kawannya, ketinggalan zaman. Anak-anak SMP dulu itu sekolah jalan kaki, kadang naik sepeda. Sepeda apa itu? Sepeda entel. Tapi sekarang tidak mau, harus sepeda motor dan harus baru. Kalau jelek-jelek anak sekarang gengsi. Itu anak sekarang. Dan itu semuanya. Ini artinya bagaimana? Orang sekarang itu membeli barang-barang mewah, kebanyakan bukan karena keperluan, tapi karena gaya hidup. Ingin dikatakan kaya oleh orang lain, ingin dikatakan elit, ingin dikatakan orang bergengsi, berkelas, walaupun hutangnya belum lunas. Ini zaman sekarang.
Memang ujian kehidupan. Orang itu punya sesuatu kebanyakan bukan karena keperluan, gaya hidup. Kalau tidak punya dicela oleh orang, dituntut. Tahun 2004, akhir 2004, saya pulang dari pondok mau menikah. Dari Dayah mau menikah. Kemudian ada kawan masih ada hubungan kerabat dengan saya, jumpa saya. Tanya, kamu belum punya handphone? Belum. Loh, beli. Loh, untuk apa beli handphone? Saya tidak merasa perlu untuk menelpon orang lain, dan mungkin orang juga tidak ada yang perlu telepon saya. Kata saudara ini, sekarang zamannya. Kalau tidak punya handphone, ketinggalan zaman. Wah, ya biar dikatakan ketinggalan zaman. Saya tidak punya uang beli handphone, tidak masalah. Lalu kata kawan ini, loh, kawan sampean kan kiai-kiai besar, kaya-kaya, coba minta handphonenya satu. Lo masa ingin punya handphone suruh minta sama orang? Ya enggak lah, malu. Akhirnya karena setelah itu sering ngisi seminar, ngisi ceramah, mengajar, beli handphone, takut ketinggalan zaman. Setelah beli handphone tambah bingung, karena siapa yang mau dihubungi. Akhirnya setiap berjumpa dengan saudara, dengan kawan, minta nomor handphonenya. Berapa nomor kamu? Handphone. Itu dulu orang punya handphone. Akhirnya tergantung. Kadang bangun tidur maunya baca doa, setelah baca doa yang dicari handphone dulu. Barangkali ada SMS masuk. Orang punya handphone, takut ketinggalan zaman. Lama-lama beberapa tahun kemudian berjumpa dengan murid saya. Kata murid saya, Ustaz, apa merek handphonenya? Loh, masih bagus handphone saya. Apa? Nokia. Saya beritahu, Ustaz, ganti saja. Loh, ganti apa? Sekarang ini zamannya BlackBerry. Loh, BlackBerry itu apa? Saya waktu itu belum tahu. Walaupun sering dengar, lihat di TV BlackBerry, tapi tidak ngerti BlackBerry itu untuk apa, isinya apa saja tidak tahu. Terus oleh murid saya, Ustaz, sampean kalau pegang BlackBerry bisa chatting. Nanti yang chatting dengan sampean ada gambarnya. Bisa kirim foto, bisa kirim lagu katanya. Wah, apa perlunya itu? Lalu kata murid saya, sampean bisa Facebook di sini, main Facebook. Loh, Facebook itu apa? Saya belum tahu juga. Loh, sampean ini bisa tulis hadis, bisa menulis kata-kata bijak, aswaja. Nanti semua orang bisa baca. Bahkan kalau sampean mau, mungkin bisa untuk cari istri lewat Facebook. Padahal walaupun tidak pakai Facebook tuh bisa cari istri. Tapi saya tidak terpengaruh. Wah, buat apa ini, kan cuma mengganggu waktu. Saya pikir tidak ada gunanya. Akhirnya saya bertahan tidak beli. Lama-lama ada putranya kiai saya. Jadi guru saya panggil saya, kamu ada di mana? Saya ada di rumah Abi. Kamu kalau tidak ada ceramah, tidak mengajar, ke sini. Saya tidak perlunya. Berangkat saya ke pondok. Dari pondok diajak jalan-jalan ke kota, banyak bicara ya masalah Ahlus Sunnah ini. Setelah itu kata beliau, kamu beli BlackBerry. Untuk apa Abi beli BlackBerry? Wah, itu sudah kelasnya kamu sekarang. Kamu bukan kelasnya handphone, harus pakai BlackBerry katanya. Biar saya ngubungi kamu pakai BlackBerry mulai sekarang. Akhirnya saya turun dari mobil. Saya turun dulu Abi gitu. Ya, turun. Saya telepon murid saya. Ada apa Kiai? Carikan BlackBerry. Saya mau beli BlackBerry. Hanya kata murid saya, sudah Kiai punya saya saja dibeli.
biar sampean tidak mahal-mahal belinya. Wah, cocok itu, saya suka yang murah-murah gitu. Berapa harganya? Sekian, karena ini bekas. Hanya setelah itu beberapa menit kemudian saya jumpa lagi dengan guru saya. Sudah Gus, sudah dapat BlackBerry-nya. Berapa harganya? Sekian. Loh, itu bekas itu. Kamu jangan beli yang bekas, bukan kelasnya, katanya. Saya diam. Sudah, kamu saya belikan yang baru, tapi bayar ke saya. Akhirnya dibelikan. Dapat BlackBerry baru. Kemudian ada murid saya yang oleh beliau ditugasi ngajari saya nih, ajari ustadznya nih cara pakai BlackBerry. Diajari sudah. Ini ustadz, cara begini. Sampai di rumah istri tanya, ini apa lagi kok ganti lagi, katanya. Nggak, ini handphone biasa. Nggak, ini pasti mahal, ini kok ada ini kan. Saya tidak bilang kalau harganya mahal itu. Ini apa namanya, orang tidak punya dianggap ketinggalan zaman. Kemudian bulan Desember kemarin saya sudah lama oleh kawan-kawan disuruh ganti, jangan pakai BlackBerry. Karena setelah itu ada pertemuan para ulama muda di Jakarta, kiai-kiai muda di Jakarta, yang dipegang itu bukan seperti BlackBerry. Saya terkejut karena besar-besar. Saya tanya, ini apa ini? Loh Gus, ini namanya tablet. Saya heran, setahu saya tablet itu kecil. Ini kok besar sekali, kok tablet besar sekali. Loh Gus, tablet bukan obat maksudnya. Ini tablet yang apa namanya? Tablet ini. Loh, ini gunanya apa? Wah, ini bisa browsing, bisa cari ceramah di YouTube. Sampai kalau ceramah bisa dimasukkan YouTube katanya. Terus bisa begini, gini. Saya masih tidak beli. Sekitar tahun 2013. Saya bertahan tidak membeli. Wah, ini pasti mahal, saya pikir itu mahal sekali ini. Biar sudah nanti cuma banyak menghabiskan uang. Tapi setelah itu banyak kawan-kawan yang sering bilang pada saya, Kiai, antum ini bukan kelasnya BlackBerry, sudah sekelas Samsung katanya. Masa ceramah ke Aceh, ke luar negeri masih pakai seperti ini. Akhirnya ya beli juga akhirnya. Beli Samsung. Ketinggalan zaman. Nah, ini artinya apa? Zaman sekarang orang itu membeli sesuatu bukan karena keperluan, tetapi karena gaya hidup. Dan ini merusak. Ya, merusak agama, merusak akhlak, merusak ibadah, merusak akidah kalau kita tidak bisa memproteksi. Karena di dalam alat-alat ini apa saja ada, mulai yang paling baik sampai yang paling jelek itu ada. Bahkan saya kalau pulang ke rumah ini sibuk menyembunyikan Android, karena kalau ketemu anak saya download film-film kartun sebanyak-banyaknya. Karena anak kecil umur 4 tahun tuh suka itu, cari kartun itu.